dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Upacara hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 siap dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Tekad Kehormatan Darut Tauhid. Tekad Kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri walin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara di hari Senin meskipun secara daring atau online. Ibu harap meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini dan upacaranya dilakukan secara online atau daring, anak-anak semuanya tetap semangat mengikuti upacara dan menjalani hari-hari untuk belajar selama PJJ ini, belajar secara online yang insya Allah akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Pada kesempatan kali ini, Ibu diberi amanah menjadi pembina upacara dan akan menyampaikan amanat upacara mengenai sifat hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin merupakan
merupakan salah satu dari 4 sifat yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu kepada golongan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ada 4 golongan orang yang tidak akan menyentuh api neraka, yaitu yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarid, dan yang keempat sahal. Apa itu sifat hayyin? Hayyin artinya tenang, teduh, menenangkan, dan meneduhkan. Jadi sifat hayyin ini adalah sifat seseorang di mana ketika dalam keadaan apapun, ketika ada masalah, ketika bahagia, dia selalu dalam keadaan tenang dan dapat mengontrol emosinya, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak mudah tersulut emosi, dan selalu membuat suasana menjadi tenang dan teduh, kurang lebih seperti itu. Nah, ada 4 tips atau cara bagaimana agar kita bisa memiliki sifat hayyin. Yang pertama yaitu berwudu. Jadi jika dalam keadaan yang kurang enak atau misalnya dalam keadaan kita yang tahu bahwa diri kita akan marah, maka segeralah berwudu. Yang kedua yaitu sholat. Jika kita dalam keadaan marah atau dalam keadaan di mana situasi tersebut tidak nyaman, maka yang kedua yaitu sholatlah. Yang ketiga, diam dan tidak bicara. Jadi daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang pada akhirnya tidak benar dan menyakitkan, maka pilihan yang tepat adalah diam dan tidak mengeluarkan hal-hal yang memang kita tahu bahwa hal tersebut tidak benar dan akan menyakiti orang lain. Dan yang keempat adalah merubah posisi ke yang lebih rendah. Jadi kalau kita berdiri, maka kita merubah posisi kita menjadi duduk. Jika dari duduk, kita rubah posisi kita menjadi berbaring. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk anak-anakku sekalian, sifat hayyin ini adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh kita semua, apalagi kita sebagai umat Islam. Tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, selalu saling tenang, menenangkan, dan teduh meneduhkan kepada orang lain. Karena jika kita menjadi orang yang tidak tenang atau misalnya tidak menuduhkan, maka jangan salah atau jangan heran, tidak akan ada orang yang akan mendekati kita atau menjadi teman kita. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk menjadi seseorang yang memiliki sifat hayyin dan terus berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan selalu kekuatan untuk mengamalkan sifat hayyin tersebut. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai.